Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara install Kali Linux di VirtualBox pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini kita langsung saja download yang namanya VirtualBox. Jadi bagi kalian yang belum memiliki VirtualBox, kita bisa langsung download. Jadi di sini kita perlu buka browser kita, lalu tinggal ketik aja download VirtualBox. Lalu tinggal di enter. Kemudian kalian bisa pilih yang pertama ini, yang downloads Oracle VM VirtualBox. Atau kalau kalian bingung, untuk link download VirtualBox-nya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Kemudian kalau sudah masuk ke sini, kalian bisa pilih yang ini, yang Windows Host. Kalian bisa klik, dan nanti bakal ke download dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu download extension pack untuk VirtualBox kita. Jadi kalian bisa scroll ke bawah sampai ketemu yang ini. Kemudian kalian bisa klik all supported platforms. Kalian bisa klik yang ini untuk mendownload extension pack pada VirtualBox kita. Kemudian tinggal kita tunggu sampai downloadnya selesai untuk keduanya. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung buka. Yang pertama itu VirtualBox-nya. Jadi di sini kita bakal download untuk VirtualBox-nya. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Nah, ini lagi ini ya, prepare. Dan kalau sudah, di sini kita bisa langsung klik next. Kemudian klik next. Kemudian klik yes. Lalu klik yes. Kemudian klik install. Nah, jika sudah selesai, di sini kalian bisa centang saja untuk membuka VirtualBox-nya. Lalu klik finish. Nah, jadi ini merupakan tampilan VirtualBox kita. Nah, jadi di sini gua bakal hilangin dulu aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita bisa langsung buka yang hasil downloadan kita berupa extension pack untuk VirtualBox kita. Jadi kita bisa klik, kemudian nanti bisa klik install kalau muncul pertanyaan seperti ini. Klik install, kemudian tinggal scroll ke paling bawah, kemudian pilih I agree, kemudian sudah selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya, di sini kita perlu yang namanya file ISO dari Kali Linux sendiri. Jadi kita perlu download file ISO Kali Linux, guys. Karena ini merupakan bahan yang sangat penting. Tanpa adanya file ISO Kali Linux, maka kita tidak bisa mendapatkan atau menginstal Kali Linux di VirtualBox. Jadi kalian bisa langsung balik lagi ke browser kalian masing-masing. Lalu kita di sini ketik aja yaitu download Kali Linux. Lalu tinggal di enter. Kemudian kalian bisa pilih yang ini, yang Get Kali. Tinggal diklik saja. Atau semisal kalian bingung nih websitenya yang mana, kalian bisa cek aja untuk link download Kali Linux yang ada di deskripsi di bawah ya. Jadi untuk bahan-bahannya sudah gua siapkan di deskripsi di bawah. Kemudian kalau sudah sampai di sini, kalian bisa pilih yang installer image. Lalu kalian tinggal scroll ke bawah, pilih yang 64 bit, kemudian kalian bisa download yang installer. Tinggal diklik aja. Kemudian nanti bakal ke download secara otomatis. Nah, ini dia. Tapi di sini gua sudah punya, jadi gua bakal batalin aja. Tapi kalau semisal kalian belum punya, kalian bisa download terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita sudah lengkap untuk bahan-bahannya. Nah, sekarang kita fokus ke VirtualBox-nya. Di dalam VirtualBox, kita bisa di kiri pojok atas, kita bisa klik File, lalu pilih Preference. Kemudian di sini, di bagian General, yaitu Default Machine Folder, ini pastikan kalian pilih folder yang untuk free space-nya itu lebih dari 50 GB, guys. Jadi kalian bisa cek aja di disk PC, kalian bisa cari untuk drive mana yang free space-nya itu lebih dari 50 GB, karena ini juga akan berpengaruh pada instalasi Kali Linux di VirtualBox nantinya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk drive punya gua ada yang lebih dari 50 GB untuk free space-nya. Jadi gua bakal pilih yang E, lalu gua bakal buat untuk folder baru yaitu VB untuk VirtualBox. Lalu kita bisa pilih, lalu klik OK.
dan sudah selesai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa klik New, lalu kita namakan yaitu Kali Linux. Kemudian untuk ISO image, di sini kita bisa pilih Order. Kemudian kalian bisa pilih untuk file ISO Kali Linux yang sudah kalian download. Di sini gua sudah ada, jadi kita bisa pilih, lalu klik Open. Kemudian di sini kalian bisa klik Next. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih ya sesuka kalian. Jadi kalau lebih gampangnya, di sini kan ada bar yang berwarna hijau. Nah, kalian bisa isi sampai mentok ya untuk bar yang berwarna hijau. Atau semisal kalian bisa isi setengahnya, guys. Contoh semisal ini kan sampai 16 GB. Berarti kalau dibagi dua, cuman sampai 8192. Kemudian untuk prosesor, di sini kalian bisa isi sampai sini aja mentok di bar berwarna hijau. Jadi ini juga sama ya untuk base memory. Sampai bar yang berwarna hijau. Jadi seperti ini aja. Pokoknya sampai bar berwarna hijau. Lalu klik next. Nah, ini dia ya. Jadi ini yang gua maksud kenapa kita harus memiliki minimal satu drive pada komputer atau laptop kita yang free space-nya itu lebih dari 50 GB atau di atas 50 GB. Jadi di sini kita perlu isi, kalian bisa isi angka 50 ke atas. Contoh semisal gua bakal isi yaitu berapa ya? Gua bakal isi 55 saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalian itu wajib ya isi 50 ke atas biar nanti saat melakukan proses instalasi Kali Linux di VirtualBox-nya itu tidak ada problem atau masalah. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik next, lalu klik finish. Dan sudah selesai. Nah, kemudian di sini ya selanjutnya kita perlu setting untuk Kali Linux-nya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa klik settings, kemudian kalian bisa pergi ke display. Lalu kalian di bagian video memori, kalian bisa arahkan ke paling kanan atau mentok sampai 128 MB. Jika sudah, kalian bisa klik OK dan Kali Linux sudah siap dibuka atau dijalankan. Jadi kalian bisa klik start dan nanti bakal kebuka dengan sendirinya. Oke, ini sudah kebuka. Jadi kalau kalian mau memperbesar layarnya, kalian bisa seperti ini aja. Nah, jadi di sini kita perlu pilih yang graphical install. Jadi kalian bisa pilih yang graphical install, lalu tinggal di enter. Kemudian bisa tinggal ini aja, ditunggu aja. Kemudian ini untuk bahasa, kalian bisa pilih sesuka kalian. Kalau kalian mau pilih bahasa Indonesia juga bisa, tapi gue di sini bakal pilih yang English. Kemudian klik continue. Lalu untuk lokasi, ini lokasi bebas ya. Karena untuk Indonesia itu gua nggak tahu lokasinya itu di mana. Jadi mungkin kita tinggalkan di United States saja, lalu klik continue. Kemudian untuk keyboard kita tinggalkan di American English, klik continue. Oke, jika sudah sampai di sini kita perlu isi nama pada hostname kita, guys. Jadi ini bebas ya, sesuai dengan keinginan kalian untuk namanya. Jadi misal hostname di sini gua bakal isi yaitu apa ya? Kalau gue itu Ensawir aja. Kemudian kalau sudah kalian bisa klik continue. Kemudian untuk nama domain di sini kalian bebas juga ya kayak hostname yang sebelumnya. Jadi gua bakal isi ens seperti ini. Kemudian kalau udah kalian bisa continue. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, guys. Jadi untuk kotak full name for the new user, di sini kalian isi nama yang sekiranya kalian selalu hafal, guys. Karena kalau kalian gak hafal, nanti kalian gak bisa masuk ke Kali Linux-nya alias login. Jadi di sini gua bakal masukkan nama yang menurut gua paling gampang, yaitu Tech Gameplay ya, nama YouTube gua sendiri. Lalu klik continue. Kemudian untuk username for your account, di sini kalian tinggalkan nama yang sebelumnya aja, lalu klik continue. Nah, kemudian kita masuk ke password. Untuk password pun juga nggak usah yang susah-susah.
Contoh nih, semisal gue bakal isi password gue yaitu 123690. Kemudian ini juga 123690. Lalu kalau sudah kalian bisa klik continue. Kemudian ini kalian bisa tinggalkan aja di Eastern. Kalau kalian tidak tahu, klik continue. Oke, jadi kalau kalian sudah sampai di sini, kalian bisa pilih yang pertama, yaitu yang use entire disk. Kemudian klik continue. Kemudian pilih ini yang ada untuk partisinya, lalu klik continue. Kemudian ini kalian bisa pilih yang all files in one partition, klik continue. Kemudian di sini kalian bisa klik finish partitioning yang bawah ini, lalu klik continue. Kemudian ini kalian bisa klik yes, lalu klik continue. Oke, jadi di bagian ini kalian bisa centang aja yang desktop environment, lalu centang XFCE, kemudian collection of tools, top 10, dan default. Jadi cukup 5 ini saja. Kalau sudah kalian bisa klik continue. Nah, akhirnya ya sudah sampai di sini. Jadi kalau kalian juga sudah sampai di sini, kalian bisa klik yes, pilih yang yes, lalu klik continue. Kemudian kalian pilih yang nama hard disknya ini, lalu klik continue. Dan kalian tinggal tunggu saja sampai selesai, oke? Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di bagian ini guys. Nah, jadi kalau sudah sampai di sini kalian bisa klik aja continue untuk merestart Kali Linux-nya. Jadi kalian bisa klik continue dan sudah selesai. Oke, jadi gua bakal kasih tahu informasi sedikit ya. Jadi kalau kalian tadi sudah sampai di tahap finish the installation dan untuk statusnya itu kalau nggak salah tulisannya itu adalah running simple cdd. Dan kalau kalian sampai di situ dan lumayan lama banget, itu memang wajar. Karena itu merupakan tahap terakhir dari instalasi Kali Linux. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita langsung aja login. Dan di sini kita masukin username yang kalian sudah ketikkan tadi ya di setupnya Kali Linux. Kalau gue itu nama username-nya adalah Tech Gameplay. Untuk passwordnya itu kalian sudah tahu lah tadi. Passwordnya itu lumayan gampang, kalau gue itu 123690, lalu login, dan sudah selesai. Jadi sudah masuk ke Kali Linux-nya dan sudah bisa diakses seluruhnya. Oke, jadi ya selamat datang di Kali Linux. Jadi kok kenapa ini tampilannya kotak nih? Kan tampilannya kecil, kurang enak nih, kurang nyaman. Nah, tenang saja, di sini kita bisa ubah. Jadi kalian bisa pergi ke kiri pojok atas, klik view, lalu virtual screen 1, kemudian kalian bisa ubah untuk resolusinya. Contoh semisal gue bakal pilih yang 1600 x 900 dan sudah selesai. Kemudian di sini kalian juga bisa untuk mempersiapkan hal yang lain. Contoh semisal gue bakal pergi ke device, USB, lalu gue bakal pilih Atheros dan sudah selesai. Kemudian kalian bisa buka juga terminal. Nah, ini terminal juga sudah ini ya berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian di sini kalian sebelum melakukan hal-hal yang lain di dalam Kali Linux, pastikan kalian untuk mengupdate dan juga upgrade. Jadi kalian bisa ketikkan sudo apt get update, lalu enter, masukin password kalian, enter. Kemudian nanti kalau sudah kalian bisa ketikkan lagi yaitu sudo apt get upgrade, lalu enter. Kemudian nanti kalian bisa pencet di keyboard huruf Y, lalu enter. Dan nanti dia bakal mengupgrade seluruh ini ya file yang dibutuhkan guys. Jadi kalian bisa lihat di sini itu ada ya. Jadi ini dia. Jadi untuk yang ke upgrade kalau di punya gue itu cuma 569, sedangkan yang belum ke upgrade itu ada 15. Jadi kita harus mengupgrade biar kita bisa memakai fitur-fitur yang terbaru untuk sekarang. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk tutorial cara install Kali Linux di VirtualBox pada PC atau subsidi dulu. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah ya. Oke, video subsidi dulu, ditunggu next video ya. Dadah.